Assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan solehah. Kembali lagi dengan Bu Indah. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kecepatan dan debit. Tapi sebelum Ibu masuk ke materi, jangan lupa yang belum subscribe ya. Yang sudah subscribe jangan lupa like, komen, dan nyalakan tanda loncengnya. Karena dengan kalian subscribe, like, dan komen berarti kalian mendukung Bu Indah untuk membuat video yang lebih baik lagi dan secara rutin. Materi kecepatan dan debit. Yang pertama ada konversi satuan. Waktu, panjang, dan volume. Materi ini sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya ya. Lalu ada kecepatan, ini yang akan kita pelajari pada video kali ini. Dan pada video pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang debit. Kecepatan. Perbandingan jarak dengan waktu dinamakan kecepatan. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Nah, rumus kecepatan rata-rata adalah sebagai berikut. Kecepatan rata-rata sama dengan jarak dibagi waktu atau jarak per waktu. Secara simbol dapat kita tuliskan sebagai berikut. V sama dengan S per T. Jadi ini simbol dalam bahasa Inggris ya. V itu velocity untuk kecepatan rata-rata. S itu space untuk jarak dan T adalah time untuk waktu. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya kita menuliskannya seperti ini. K itu kecepatan rata-rata, J itu jarak, dan W adalah waktu. Di sini Bu Indah punya segitiga yang akan memudahkan kita dalam mempelajari rumus kecepatan rata-rata. Jadi di segitiga yang paling puncak ada J yaitu jarak, lalu ada K kecepatan dan W waktu. Ya, untuk memudahkan mengingat kalian bisa membacanya seperti ini, Jokowi, jarak, kecepatan, waktu, ya. Jika kita ingin mencari jarak, maka caranya adalah kecepatan dikali waktu. Jika kita ingin mencari kecepatan, berarti jarak dibagi waktu. Dan jika kita ingin mencari waktu, berarti jarak dibagi kecepatan. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, sebuah mobil menempuh jarak 20 km dalam 15 menit. Kecepatan mobil tersebut adalah berapa kilometer per jam? Nah, cara menjawabnya, yang pertama, kita cari dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Yang pertama ada jarak, jaraknya 20 km. Yang kedua ada waktu, waktunya 15 menit. Tetapi di soal kecepatannya diminta dalam jam. Berarti waktunya kita ubah menjadi jam terlebih dahulu. Dari menit ke jam diapakan? Dibagi 60, 15 dibagi 60 sama dengan 0,25 jam. Baru setelah itu kita masukkan ke dalam rumus kecepatan. Cara mencari kecepatan tadi kan jarak dibagi waktu. Berarti jaraknya 20 dibagi 0,25 sama dengan 80. 80 apa? Kilometer per jam. Ya. Lalu soal nomor 2. Siti naik kereta dengan kecepatan 96 km per jam selama 210 menit dari stasiun Malangkota menuju tempat tinggalnya. Berapa kilometer jarak perjalanan yang ditempuh Siti? Sama seperti tadi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu yang diketahui dalam soal ini apa saja. Yang pertama ada kecepatan. Kecepatannya berapa? 96 km per jam. Lalu waktu. Di sini waktunya yang diketahui 210 menit. Padahal di kecepatan ini pakai jam, ya kan?
Berarti waktunya kita ubah dulu menjadi jam. Caranya bagaimana? Caranya 210 dibagi 60. Berapa? 3,5 jam atau 3,5 jam. Nah, baru setelah itu kita cari jaraknya. Nah, cara mencari jarak bagaimana? Kecepatan dikalikan waktu. Berarti sama dengan 96 dikali 3,5. Sama dengan berapa? 336 kilometer. Jadi anak-anakku sekalian, untuk mengerjakan soal-soal kecepatan yang harus kalian perhatikan adalah satuannya ya. Di sini menit, di sini jam. Berarti padahal yang ditanyakan dalam jam, berarti kalian ubah dulu jadi jam. Jangan langsung dihitung begitu saja, ya. Sama seperti yang ini, di sini menit, sedangkan kecepatannya makainya jam. Berarti kalian harus ubah dulu menitnya menjadi jam, baru boleh dihitung. Oke? Nah, sekian dulu ya anak-anakku materi kecepatan pada video pembelajaran kali ini. Kita akan lanjut lagi nanti materi debit pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa anak-anakku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.